saja kita harus punya kesepakatan kelas ini. Pertama, tetap ikuti aturan yang ada di sekolah ini. Ada berapa peraturan? 25 ya? Sepakat tidak? Jadi itu mengikuti aturan? Oke. Jadi ada aturan kesepakatan saya sebagai guru olahraga di kelas ini. Yang pertama sudah sepakat kita mengikuti aturan bola. Yang kedua, harus memakai baju olahraga pada saat jam olahraga. Sepakat? Kalau tidak memakai baju olahraga, apa hukumannya atau kesepakatan kita? Apa kira-kira? Kalau tidak pakai baju olahraga, terus sepakat. Apa yang melanggar misalnya? Apa itu? Hah? Tidak masuk dalam jam pelajaran bola. Sepakat? Oke, sepakat ya. Dianggap absen ya, hadir ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu saling menghormati, menghargai. Misalnya saya ngomong di depan kelas, saya kasih waktu dan dia kita ngomong, kita saling menghargai ya. Saya menghormati dan dia kita ngomong. Itu yang ketiga. Ya, ada ketiga kan? Yang keempat, tulisan sekretaris. Yang keempat, tentang kita sekolah, ya kan? Sekolah harus pakai baju warna hitam untuk putri semua. Paham? Maka putri. Yang cowok pakai celana warna pendek. Atau dipakai apa ya? Atasannya bawah raja. Sepakat ya? Nah, jadi kita sudah sepakat. Nanti ada masukan lagi apa kira-kira apa? Ada? Ada? Itu sudah banyak. Peraturan pertama dari kesepakatan kita mengikuti peraturan sekolah yang 25 peraturan. Di situ semua ya kan? Lalu yang kedua, bagian sekolah. Yang ketiga, menghormati, menghargai. Yang keempat, ada lagi tambahan apa? Jadi sepakat kita hari ini untuk di kelas ini ya. Oke, saya tahu nanti kita sepakat dengan apa yang kita sepakati. Oke. Dengan hari ini kami kelas 10 Merdeka 6 sepakat yang telah kami sepakati. Oke, terima kasih. Berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kedua, menghargai pendapat masalah lain, semua pendapat dan pertanyaan berharga. Yang penggunaan laptop hanya saat di luar kelas, aktif mode diam. Inilah kesepakatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suratno yang telah memberikan beberapa penjelasan dan pemaparan yang cukup jelas kepada kami dan saya salah satunya tentang diseminasi, yaitu salah satunya tentang budaya positif yang nantinya saya sangat berharap budaya positif tersebut bisa saya terapkan dalam pengajaran sehari-hari. Terima kasih. Bisela, tadi ada laporan ketua kelas sama bapak katanya berantemnya di kelas. Kenapa Bisela? Karena saya mencoba hasil kerja tugas saya. Jadi apa yang sudah kamu lakukan terhadap Sipa? Saya memarah-marahnya dan tidak sengaja mendorong meja. Kenapa kamu buat seperti itu Bisela? Soalnya saya suka. Saya udah bisa saya kerjakan juga setiap hari suka tinggal mensantai. Menurut Bisela sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Keyakinan apa itu yang Bisela melanggar? Keyakinan saya langgar saling menghormati sama teman.
Jadi menurut Isela, keyakinan kelas apa yang harus Isela lakukan? Seharusnya saya sabar dan jika ada yang menanyakan contek, saya melaporkannya kepada wali kelas dan guru mata pelajaran tersebut, Pak. Maka tindakan Isela. Mudah-mudahan ini ke depan sebagai pembelajaran untuk supaya kita menjadi sabar menghadapi segala sesuatu Isela ya. Terima kasih, Kak. Oke, kembali ke sekolah ya, kelas ya. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Gisela Nafilia Purba dari kelas 4 Merdeka 3. Di sini saya ingin berterima kasih dan saya sangat senang telah diajak untuk mencari solusi dari persoalan saya. Saya diajarkan oleh Pak Suratno agar lebih sabar dan jika ada teman yang mencontek, saya harus mengambil tindakan yang lebih baik. Terima kasih. Pandu, ya Pak. Laporan piket sering terlambat ya. Termasuk jam pelajaran Bapak olahraga. Hari ini Pandu terlambat. Ya kan? Iya Pak. Solusinya Pandu berapa kali lah Pandu terlambat? Sudah 4 kali Pak. 4 kali ya? Ya. Termasuk pelajaran Bapak juga ya? Iya Pak. Menurut kamu Pandu, terlambat itu baik atau tidak? Tidak Pak. Menurut keyakinan kelas kita, termasuk apa itu? Melanggar Pak. Kedisiplinan. Melanggar disiplinan. Jadi, apa kira-kira solusi yang kita buat untuk kedepannya supaya nggak terlambat lagi Pandu? Saya akan tidak begadang lagi Pak. Mengurangi bermain HP waktu malam Pak. Berarti tadi terlambat gara-gara main handphone ya? Iya Pak. Sering main game Pak. Gitu ya. Jadi solusinya itu ya. Iya Pak. Jadi memang manusia itu tak luput dari kesalahan ya Pandu ya. Iya. Ya termasuk Bapak juga. Kadang juga lupa kalau udah main handphone ya. Ya. Jadi karena Pandu itu dari sekarang kita harus mengutamakan kedisiplinan diri, terutama pada jam istirahat tidur ya kan. Supaya tidak ngantuk, tidak terlambat lagi. Intinya sama-sama lah kita bekerja sama ya. Jadi saya juga akan telepon orang tua kamu supaya mengingatkan di rumah supaya jangan main handphone aja ya kan dia. Baik Pak. Jadi harus berubah ya. Iya Pak. Iya. Terima kasih ya. Silakan masuk ke kelas. Iya, Pak. Bisa Pak. Oke, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan Kristen kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Kadil sudah membawa doa mudah-mudahan hari ini kita mendapat keberkahan. Sebelum kita melakukan presentasi, kita akan membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu, apa kira-kira kesepakatan kelas kita sebelum kita memasuki materi ini? Dan masukan yang pertama, apa kira-kira? Bu? Ya, Bu? Menurut saya Pak, 5 menit batas toleransi pelanggaran. 5 menit, toleransi tadi apa? Pak Adil. Ada lagi yang kedua, apa lagi? Ibu, Pak, ada lagi? Di sela acara ini bisa permisi lagi Pak, Tuan? Bisa Bu. Oke, kita sepakatin ya. Ya. Bisa permisi. Bisa permisi. Ada lagi? Pak Damon? Apa lagi? Tertib atau handphone? Tidak bisa jalan-jalan Pak. Oh, nggak bisa jalan-jalan. Nggak bisa jalan-jalan. Handphone apa? Silent ya? Silent. Ada lagi? Masalah bertanya? Apa? Kira-kira ada pertanyaan? Ya kalau bertanya harus angkat tangan. Kita sepakat ya. Ada berapa apa aja? Ada 4 poin. Yang pertama, toleransi 5 menit keterlambatan. Yang kedua, tidak bisa jalan-jalan. Yang ketiga, selain handphone. Kemudian, apabila ingin bertanya, terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung aja. Di sini
ya aksi nyata modul 1-4 budaya positif oleh Suratno SPDD MSI calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 6 Pematang Siantar. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo Buddhaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ini ada tabel Bapak Ibu ya. Di sini ya nama ya. Di sini nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada tengahnya ada budaya positif, teori kontrol, garis teori. Jadi ilusinya ada juga 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang. Baik, nampak saya. Ada juga sedikit dasar fungsi. Jadi banyak Bapak Ibu yang nilai-nilai budaya positif. Ini ada beberapa dibagi-bagi lagi. Ada teori motivasi, motivasi perilaku manusia, hukuman konseptual, pembentukan keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi ada beberapa lagi ini. Motivasi manusia dibagi lagi Bapak Ibu. Ada apa ini? Saya kurang nampak. Tidak menyamakan. Ya, ini dua apa ini? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya ini. Menjadi orang yang dibutuhkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Kenapa emang pembedaan? Tadi saya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu, saya mau apa sih budaya positif? Kenapa harus ada nilai-nilai kebajikan universal? Coba ada tanggapan Bapak Ibu? Angkat tangan. Apa yang diketahui? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa kira-kira contohnya? Kalau menurut saya, sesuai dengan karya saya, Ya. budaya. Budaya, ya. Indonesia kita punya budaya pasti banyak. Ya. Budaya kita memang diakui di dunia. Yang hal kecil saja misalnya budaya kita bersalaman sama orang yang tua, Ya. salam benih gitu kan. Ya. Nah ini menjadi budaya universal di Indonesia. Ini salah satu contohnya. Ini menurut saya. Jadi di situ ada kedisiplinan nilai positif. Itu menurut saya. Jadi kita sepakat kalau seandainya pada pagi hari anak-anak sebelum masuk ke kelas bersalaman. Iya. Ya. Berarti harus punya kesepakatan dalam kelas ya. Bisa. Sesuai dengan guru-gurunya. Ya, ini kan sudah kecuali kalau minum kopi, kalau masuk kopi mungkin Iya. sekarang boleh. Jadi Bapak Ibu, banyak hal-hal yang positif menurut saya. Kenapa? Masalah keterlambatan, ini kan masalah waktu, itu kan positif, budaya positif. Misalnya guru menerangkan anak-anak tidak boleh main handphone atau berbicara, makanya kita harus buat kesepakatan kelas. Jadi banyak yang kita kesepakatan kelas. Ada beberapa hal-hal yang memang harus kita sepakati supaya nanti kalau seandainya anak itu melanggar kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas, kita inilah ada beberapa motivasi perilaku manusia di sini kita. Dan kita tidak boleh ada kalau guru itu bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, dan ada merasa bersalah, jadi macam-macam kita sampaikan. Tapi memang selain ada beberapa faktor, ada namanya yaitu manajemen. Bagaimana kita mempercayai anak. Nanti ada videonya nanti saya ini dia. Perubahan paradigma kegiatan kapalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan.
teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu silakan ambil penanya. Ya, tulis sesuatu berhadapan-hadapan, praktekkan. Saya mau Bapak Ibu mempraktekkan paradigma ini. Coba. Di situ kita apa namanya? Nah, terserah. Di sini nanti Ibu ada apa? Ibu ini. Boleh berupa. Anggap aja itu berupa sesuatu. Ini di sini kan? Ya, berupa. Ya, ini coba. Enggak, itu pura-pura ada apa aja namanya? Menganggap itu suatu benda yang bisa cepat. Terserah apa benda itu nanti. Ibu, kenapa nggak dikasih? Coba baca, Bapak Ibu ada meja baca. Maksudnya apa? Kalau cari kertas kecil, lalu tuliskan benda yang sangat berharga untuk Anda. Contohnya ini kertasnya saya tulis di sini emas intan berlian, begitu ya? Ya. Baru saya letakkan di tangan saya dan digenggam. Iya, nanti si B bagaimana merayu Ibu supaya bisa terbuka. Kalau Ibu buka, berarti ketahuan kalau kita ternyata begini. Kalau misalnya dia si anak ini bertahan sama kita seperti Ibu, paham ya? Bapak Ibu, coba silakan, bersiap. Nah, coba. Ya, coba dari Ibu Nina, Ibu Oka sama Ibu Sabrina. Yuk. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B? Ya, itu dia. Bagaimana supaya Ibu Oka bisa membuka tangannya dan menunjukkan apa yang Ibu Oka genggam di tangannya. Nah, ini salah satu contoh ya. Silakan coba Pak Ibu. Coba Ibu coba bagaimana cara ini? Nah, coba cara Ibu. Cara Ibu apa? Ibu apa sama Ibu apa? Beda. Bagaimana? Mau dirayukan? Mau apa kan? Nanti ada kaitannya. Bagaimana kawan kita supaya bisa membuka genggaman yang disimpan itu, Bapak Ibu? Iya. Ya. Nanti kita kaitkan dengan siswa kita. Coba. Bisa membawa Anda memberikan benda tersebut, orang yang meminta benda tersebut. Ini foto. Bagaimana nanti kita terapkan sama anak kita bagaimana? Jadi Bapak Ibu, saya mau minta buat dulu coba. Bagaimana? Ya. Ya, bebas sini. Bebas. Mau nggak Ibu membukanya? Tergantung bagaimana sih Ibu. Tergantung cara dia. Iya, tapi kita bagaimana? Bisa kan? Iya. Iya. Kalau nggak mau, bongkar aja.
maunya tidak foto. Dan Bapak Ibu sudah ada yang bertahan dibuka atau tidak? Ya mungkin Bapak Ibu yang tahu. Oke. Udah kebuka. Perubahan paradigma ini Bapak Ibu seperti kita mendidik anak-anak kita. Misalnya apa? Anak-anak ini kan bermacam-macam, aneka ragam sifat dan kelakuannya. Ada yang suka dirayu, ya, ada suka diancam, ada suka dibujuk. Bagaimana cara kita sebenarnya supaya anak kita itu supaya mau dia memberitahu? Kan nggak semua anak itu bisa jujur sama gurunya. Tergantung, misalnya si A memang sudah karakternya memang harus dimarahin baru dia paham itu. Tapi memang ada 5. Jadi memang ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita, ya, bagaimana cara kita untuk mengetahui anak kita itu sebenarnya. Kenapa? Tadi sebuah benda, kenapa sebuah benda juga? Ibaratnya anak itu misalnya ada masalah, cabut dan segala macam. Mungkin kalau guru BP, Bu Ayu ya mungkin ya, tidak semua kan Bu Ayu kan, masalah yang begini kan. Kalau mungkin guru BP mempunyai ilmu psikologi, walaupun kita sudah belajar ilmu psikologi, saya tidak percaya bagaimana bisa kita memilah, membujuk anak, mengancam, menghardik. Misalnya di sini mengancam, di sini ada dituntut nggak ini, apa ya, kalau apa ini nggak dapat kapok, nah, itu salah satu ancaman. Itulah karakter kita sebagai guru. Mana kita menggunakan itu? Iya, Boleh ya. ya. Kalau menurut kurikulum apa, kita tidak dibolehkan seperti itu. Kenapa saya bilang? Ya, karena kita memanusiakan jadi manusia, Bapak Ibu. Kita itu sebagai guru yang humanis. Kayak misalnya Pak Munah, dengan karakter yang marah-marah dia kan, menghardik. Ya, contohnya, ya kan? Jadi di situ nggak bisa. Jadi teman. Jadi kita menyelesaikan masalah. Makanya kita nanti biar Bapak Ibu ada 3. Ya, ada 3 untuk menyelesaikan masalah anak kita. Jadi inilah dia. Jadi tadi ada yang terbuka Bapak Ibu, dipertahankan. Buka ya. Dengan rayuan ya. Oh, berarti bisa dipegang apa ya? Enggak komitmen. Ini. Inilah ilusi. Ini ilusi miskonsepsi. Guru mengontrol murid, menguatkan tambah efek dan bermanfaat. Kritik membuat rasa bersalah dan menguatkan karakter. Orang dewasa punya hak memaksa. Itu ilusinya. Kalau kita cerita ilusi berarti apa? Bapak Ibu? Beda imajinasi dengan ilusi. Beda. Guru mengontrol murid, menguatkan efek dan bermanfaat. Jadi membayangkan. Jadi bagaimana murid ini supaya begini. Kita berandai-andai dulu. Karena satu kelas kan 36 orang. Kita tidak tidak bisa satu persatu. Ya kan? Tapi kalau yang guru yang hebat, Bapak Ibu semua hebat, pasti akan tahu ini karakternya begitu, ini karakternya gini. Jadi inilah dia. Ini perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus, respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kan gitu. Ini respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi Bapak Ibu, disinilah kita memang harus sebagai seorang guru, ya kan, Bapak Ibu guru, memang harus banyak sabar. Kita mau jadi apa? Kita mau apa? Jadi banyak responnya apa? Contoh respon di sini kan, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teorinya. Jadi bagaimana? Ada kaitannya dengan apa? Jadi memang budaya positif itu banyak hal-hal yang kita ingin. Jadi ya, teori kontrol, teori pilihan pemilihan. Ini ada beberapa ya Bapak Ibu disiplin positif. Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita memang sebagai seorang guru, mengontrol orang lain, mengatur orang lain, hebat. Kenapa saya bilang hebat? Ya karena merasa kita guru gitu. Tapi sebenarnya belum tentu kita bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Jadi itulah dia. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Ini model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus ya kan. Jadi Bapak Ibu, inilah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu kita harus kuasai 5 dasar kebutuhan manusia. Penguasaan, kasih sayang dan rasa, diterima, kesenangan dan kebebasan. Bapak Ibu harus paham tentang dasar manusia itu ini. Kalau sudah kita dapat menguasai dasar manusia ini, mudah-mudahan kita mendidik anak untuk kedepannya anak itu akan lebih baik. Walaupun ada 3 faktor yang mempengaruhi karakter siswa. Inilah Bapak Ibu. Kita harus tahu dasarnya ini. Dasarnya harus tahu. Ya kan? Jadi teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teman, ini lagi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang harus kita punya. Ini pertama, pengukur, rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Inilah Bapak Ibu. Kita menjadi mana? Di antara 3 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Pilih mana? Mana? Teman. Teman. Mana? Ayo Bapak Ibu coba. Coba mana? Ayo Bapak Ibu masukkan pilih mana nih? Dari antara 5 ini. Oke, manajer. Wida. Pemantau. Pemantau ya. Teman dan pemantau ya. Teman sekaligus. Teman. Jadi oke Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol ini semuanya ada sama kita. Ya, ada sama kita kan? Pada saat kita makan, saya juga sahabat sebagai rasa bersalah. Jadi misalnya rasa bersalah kita makan. Kenapa Bapak Ibu bisa terlambat? Nah, itu bahasa ya. Terlambat banget kan gitu. Jadi Bapak Ibu inilah. Ya. Sebenarnya dari ke-5 ini, inilah yang paling baik menurut versi saya. Kalau sudah namanya manajer, berarti bisa mencakup semuanya. Bapak Ibu, kita harus bisa menjadi manajer. Kenapa? 36 orang yang harus kita manajeri karakter yang masing-masing berbeda. Kenapa begitu? Ya itulah manusia kan, udah kodrat alamnya, bawaannya seperti itu, masing-masing beda. Jadi untuk mengetahui dia segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kan gitu. Jadi misalnya menstabilkan identitas. Kenapa anak itu besar? Kenapa anak itu terlambat? Kita harus tahu dulu Bapak Ibu, kenapa dia terlambat. Jangan begitu anak terlambat, ujung-ujung kita marahin. Kita harus tahu, kenapa? Dalam manajer itu nggak begitu Bapak Ibu. Kita tanya, kenapa nak terlambat? Kita tanya dulu.
Itulah dia identitas, menstabilkan identitas. Kita tanya dulu apa masalahnya, kenapa dia terlambat, Bapak Ibu, ya? Kenapa dia terlambat? Setelah dia mengakui kenapa terlambat, kita apa? Validasi kebutuhan. Tahu karena apa? Kalau terlambat bisa ketinggalan pelajaran, tidak disiplin, betul Bapak Ibu. Jadi kita tanya dulu, dari kita kebutuhannya apa? Menanyakan keyakinan apa? Itu kan dari kesepakatan kelas. Kalau terlambat, bersalah tidak? Bersalah Bapak Ibu, kan gitu. Salah dia. Jadi kita yakinkan. Oh, jadi gimana? Kita bisa besok diulangi lagi? Tidak. Jadi kita memberi. Jadi kita mau anak itu kita tanya dulu apa kesalahannya. Habis itu kita tanya, baru meyakinkan dia supaya jangan berbuat kesalahan yang sama. Itulah sekarang Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar, Bapak Ibu ya. Belajar apa? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dan diri dari murid-murid, proses dan waktu. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, anak ini kan kata disiplin belajar. Belajar apa? Belajar menghargai waktu, ya kan? Menghargai gurunya, menghargai itu aja Bapak Ibu, sama-sama. Jadi bagaimana dia dalam proses belajar? Ya kita tuh tadi, sebagaimana kita tanya dulu masalahnya apa, identitas masalah namanya kan? Kita tanya kenapa terlambat, kenapa bisa terlambat? Jadi salah enggak kalau terlambat, ketinggalan pelajaran, ketinggalan apa segala macam kan? Jadi kita untuk meyakinkan dia, udah kesepakatan salah gitu. Bagaimana saya tidak akan mengulangi Pak dan saya akan merubah itu dia. Ya kita begitu terus, nggak ada bosan-bosanan kita seperti Bapak Ibu. Kenapa? Ya begitulah, karena kita memanusiakan jadi manusia ya Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Ibu bertanya, ada pertanyaan atau masalah yang harus kita bahas bersama-sama dari ini? Pak. Ya Bu. Koperasi itu yang siswa terlambat. Sampai batas mana kita maklumi dia? Kan kita sudah tahu. Sudah kita identifikasikan masalahnya kalau dia terlambat karena dia harus berangkat dari lokasi yang jarak rumahnya jauh. Karena keadaan keluarga begitu. Jadi sampai sejauh mana kita maklumi keterlambatan ini? Itulah Bapak Ibu, terkadang kita juga untuk mendisiplinkan seorang siswa memang dibutuhkan energi yang luar biasa. Tapi dalam apa Bapak Ibu, dalam ini kita nggak bosan-bosankan memanusiakan jadi manusia. Iya. Ada nanti dihukum kah atau apa? Keyakinan kan ada di sini dari tempat keyakinan kelas kan. Kalau sudah 3 kali terlambat, apa hukumannya? Kan walaupun tidak boleh menghukum, ya terus kita berupaya untuk merubah mindset anak itu supaya jangan terlambat bagaimana. Itu Bapak Ibu. Jadi memang di sini di apa kita ini memang harus banyak-banyak sabar dan kita sebagai guru yang humanis ya kan Bapak Ibu. Saya dulu yang suka marah-marah yang juga keluarnya keras, ya udah banyak berubah, bukan berarti saya terus menyerahkan keras. Memang sudah dari niatnya kemarin itu saya harus berubah, kan begitu. Saya Pak, menurut pertanyaan. Iya Bu. Mengenai disiplin tadi, seperti kasus yang saya lalu, kalau kasus uang Pak, saya itu cinta. Jadi kalau masalah PR, tadi kan masalah terlambat dari masalah PR. PR. Ada yang saya kasih tugas,
apa dikerjakan, saya udah hukum berdirilah, kemudian saya udah bikin catatan, saya bikin kesepakatan. 3 kali ada tidak pengertian saya ingin tahu orang tua itu masalah pendidikan itu selalu ulang atau bagaimana? Dia ibu, anak ini kadang sekali omongan ada yang ngerti, berubah. Ada juga yang berulang-ulang itu nggak berubah. Jadi bagaimana kita memanajemen diri kita supaya anak ini berubah? Kita cari tahu. Misalnya anak ini suka dirayu, misalnya dimanja-manja, suka begitu lah bos saya ya, kerjakan akhirnya. Macam-macam bu, itu yang tidak sebenarnya yang harus jadi begitu bu. Makanya saya sendiri bu, pada saat kolaborasi tentang ini, saya selalu banyak masuk pertanyaan sama Kumpul. Kenapa? Masa nggak boleh dihukum? Tapi hidup saya bu. Ya itu tadi, kita kan mau menjadikan manusia jadi manusia. Ya kita harus bagaimana? Ya itu tadi, ada yang merayu, ada dengan mungkin dengan cara marah, segala macam. Memang kita ulangi lagi dengan cara ini nggak bisa. Manajer itu kan harus bisa menguasai 3 orang ini. Nah itulah. Jadi memang harus banyak sabar kita. Yang penting anak, bagaimana anak bisa berubah dan mengerjakan apa yang kita suruh. Bagaimana cara kita? Itu yang gitu. Nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Ini ada ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu dia ada profil pelajar Pancasila. Ini harus kita lakukan. Bagaimana cara kita untuk mengajari? Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan atau pendapat Dr. William pada teori kontrol tahun 84. Baru dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, seorang akan motivasi interaksi akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, tahun 98. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini pembelajaran 2, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi nanti kita Bapak Ibu tentang apa teori motivasi hukuman dan penghargaan. Ini ya. Motivasi eksternal, motivasi internal, motivasi internal, tujuan disiplin dan positif. Ya. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kita menghukum mana? Nggak nyaman dia kalau kita hukum. Motivasi perilaku manusia mendapatkan imbalan. Contohnya berubah ya, kerjakan tugas ya, kita kasih permen dia bu, kita kasih coklat. Misalnya kan, berubah dia. Menurut ibu, harus enggak itu? Tapi perubahan itu saya aplikasi. Perubahannya hanya sedikit saja. Karena imbalan. Iya, imbalan. Jadi baru presiden berubah. iya. Awalnya. Itu tadi, jadi harus kita sebagai seorang guru, seorang manajer untuk mendidik anak kita. Ya harus banyak sabar tuh. Saya yakin dan percaya kalau kita sabar menghadapi murid-murid kita yang luar biasa kelakuannya sekarang ini, saya yakin dan percaya mudah-mudahan ibu sehat terus. Kenapa? Karena emosional dapat mempengaruhi kesehatan kita, Bapak Ibu. Sudah saya buktikan.
Kenapa saya bilang? Didukung juga ya Pak dengan pimpinan yang Iya. Tapi itu tugas beliau sebagai kepala sekolah. Tapi kita sebagai guru harus bisa memanajer kelas kita yang kita ajari. Itu Bapak Ibu. Tapi Pak gini, kalau kita buat tadi secara ancaman anak itu berubah, berarti boleh juga kita lakukan kan? Iya. Tapi bukan Bu. Kita lihat karakter anak. Iya, anak ini memang harus diancam. Ini nanti. Tapi kalau dalam manusia kan kalau ancaman itu tidak baik kan Bu? Walaupun ancamannya negatif. Tidak baik Bu. Jadi bagaimana? Kan gitu. Kita lihat dulu identitas masalahnya apa, bagi mengakui kesalahannya dia akan kita meyakinkan kalau ini nggak benar. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu harus kita pelajari apa makna dari kata-kata Ki Hajar Dewantara merdeka. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi gini contohnya, kita kan selalu ngasih tugas misalnya, kita kasih tugas. Dari ibu tugas, dari ibu sana tugas, sampai 6 tugas harus selesai minggu ini. Mungkin anak, mereka itu tugas. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Ini tadi terlepas dari perintah, hanya terlepas dari perintah. Akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, ya itu tadi kita hanya memberi motivasi anak-anak. Ini tugasmu ya. Misalnya interaksi membaca halaman ini supaya apa? Ya, dia nggak membaca, ya apa boleh buat? Memang dia nggak mau, berarti dia nggak mau tahu apa yang ada di sisi yang kita perintahkan. Kita ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004. Ini Bapak Ibu memperbaiki. Berarti kita harus memotivasi bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali ke karakter dia dan disiplin dia Bapak Ibu. Jadi memang apa namanya? Ya begitulah kita sebagai guru harus banyak sabar. Bagaimana membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi dia punya tujuan begitu. 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan. Ini Bapak Ibu, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tadi sudah terjawab. Jadi kita tidak boleh berusaha supaya anak ini belajar kesalahannya apa, bisa memanage merubah kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita tidak boleh memaksa, tapi kita tawarkan. Ganti semuanya tadi kita tawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita harus tuntut anak apa yang ada dalam dirinya. Kenapa? Anak-anak ini kan banyak faktor yang mempengaruhi karakter anak. Jadi kita kembalikan lagi kepada dasarnya dalam dirinya. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti apa? Contoh yang terlambat tadi kan? Satu orang terlambat, tapi yang lain tidak terlambat. Bagaimana supaya kita, ya, 9 supaya anak kembali pada kelompoknya tidak terlambat. Ini Bapak Ibu kita harus, ya, kawan-kawan harus juga kita pahami, harus juga kita pelajari supaya kita bisa membayar. Karena menurut Bapak Ibu lihat 9 ini, ya banyak sebenarnya. Ya kan? Pembelajaran keyakinan kelas. Kita yang kita lakukan. Keyakinan kelas itu kita kalau terlambat apa? Berarti ada berapa 10 poin misalnya. Nah, kalau saya tanya ini murid mana ya kan? Murid SMA 6 juga gini Bapak Ibu. Nanti. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi ini tertib kembali ke nilai keyakinan lebih menggerak seseorang dibandingkan mengikuti saran dan aturan-aturan. Mengapa tidak? Mengapa harus keyakinan? Mengapa ini contoh? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pak, ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Kenapa? Ya. Begini Kak, kalau dia keyakinan itu, dia tuh berasal dari diri, ya. Berasal dari hati. Ya. Jadi kita tidak ada kesan terpaksa. Ya. Kita melakukannya dengan ikhlas. Terus kalau yang kita lakukan dengan ikhlas itu, mudah-mudahan hasilnya juga akan lebih baik. Itulah kita sebagai guru harus kita timbulkan keyakinan dari dalam dirinya. Misalnya, anak contoh mau ceramah, ya pede ceramah. Cuma ada keyakinannya pede. Ayo kita buat keyakinan dia supaya bisa pede. Itulah, ini salah satunya. Mengapa kita menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Boleh kan tak pakai helm? Pada masalah kan? Untuk apa kita pakai helm kendaraan roda 2? Ya kalau kecelakaan, kan menjaga kepala kita supaya selamat. Intinya sih keselamatan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru, ini contoh yang relevan aja ya, coba. Sebagai guru, bagaimana kita meyakinkan anak supaya anak pakai helm pada saat berkendara? Ya kan? Sama. Bagaimana kita meyakinkan anak supaya mengerjakan tugas kita yang kita perintahkan? Bagaimana cara? Kita cari. Karena kita sebagai manajer harus kita cari. Oh ini dong, ini ya, ini. Makanya supaya kita belajar Bapak Ibu. Saya aja udah pusing sebenarnya kan, tapi harus belajar juga kan? Enggak. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan Bapak Ibu. Boleh nggak pakai helm? Cepat-cepat. Kalau dia yakin pakai helm itu melindungi kepala kita dari jatuh jatuh, keselamatan giginya itu. Jadi tunggu. Kalau kalian seperti yang mau bilang, kalau kita nggak menggunakan helm, sah-sah saja. Iya. Sah-sah saja. Menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku, itu wajib. Ya. Mana yang harus dilakukan? Dan kembali kita berdua. Kalau kita bilang kembali kepada keyakinan diri kita sendiri. Aku menganggap kalau aku nggak pakai helm itu sah-sah saja dari sendiri. Ya, itu baik juga. dan tidak baik. Untuk dirinya sendiri tidak akan. Tapi kalau misalnya kita kaitkan itu dengan kebiasaan belajar hadir kita, yang seperti itulah cara berpikir ataupun seperti itulah karakter siswa yang terbentuk di rata-rata kebanyakan sekolah. Cara belajar aku diriku, ya aku gitu. Sehingga sikap egoisnya itu timbul lebih besar daripada lingkungannya. Apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan dunia, itu yang membuat dia jadi berat. Itu menurutnya. Makanya kalau misalnya dia bilang, kalau misalnya aku bilang, ya kalau misalnya aku nggak pakai helm itu sah-sah saja. Ya kalau menurut aku nggak boleh, kenapa?
kita hidup harus mengikuti peraturan. Harus ada aturan. Sedangkan kita di luar ada aturannya, lahan sampai 8 jam per hari. Ada hidup saja. Makan 3 kali satu hari. Ada aturan yang mengikat di dalam sistem kehidupan kita. Dan kalau misalnya tadi dalam psikologi pendidikan ada 5 poin. Ada 5 poin pendidikan, 5 poin pendidikan psikologi, cara pendekatan kita terhadap siswa. Yang salah satunya metode yang harus kita terapkan itu adalah memang kita harus buat metode yang keras supaya siswa itu mengerti. Karena contoh 36 siswa di dalam ruangan kelas tidak semua memiliki sifat yang sama. Tidak semua memiliki pengajaran ataupun fondasi pengajaran dari keluarga yang sama. Ada yang dari keluarga baik-baik, pemancar jadi baik-baik. Ada yang keluarga dari broken home, pemalu bapaknya, penjudi mamanya. Otomatis karakter si anak itu terbentuk dengan sistem yang seperti itu. Kenapa? Dalam filosofi dasar pendidikan dasar itu, Bang, fondasi dasar di dalam pendidikan adalah rumah. Katanya keluarga itu fondasi paling dasar. Karena kalau karakter kita ditentukan, seperti apa karakter kita itu ditentukan oleh karakter orang tua dan cara pengajaran orang tua kita. Nah, kalau misalnya diterapkan di sekolah yang seperti itu, kenapa nggak bisa, Bang, kita pakai metode yang keras? Kalau memang harus itu sistem pendekatan yang bisa membuat siswa berubah. Itu menurut saya, Bang. Ya, oke, sah-sah aja. Kita punya prinsip seperti itu. Berarti tadi saya katakan, saya bilang ini dia. Ini dia. Mau jadi mana? Untuk mendidik anak. Enggak ada. Sah-sah aja. Boleh. Tapi kan kita mau menjadikan manusia, jadi manusia. Karena anak itu sudah mempunyai kodrat zaman. Dalam arti kodrat zaman itu adalah karakter yang sudah ada pada dirinya yang dibawa dari lahir. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru? Boleh-boleh aja kita lakukan ya. Bahkan kita sedang melakukan ini semua kan. Tapi ya kita namanya coba pilih mana, ditakuti atau disegani. Segani. Kan gitu. Kalau ini nengok orang misalnya, karena suka menghukum memang, dia jadi takut, bukan segan, jadi takut. Contoh kecil aja. Jadi Dia jadi takut melakukan kesalahan. Apakah tidak menghasilkan nilai yang positif dengan tindakan contohnya yang kayak sama saya tadi, yang buat keras seperti itu. Dia takut melihat saya, takut ketika salah. Berarti ada efek jerahnya yang saya buat supaya dia tidak melakukan kesalahan itu berulang. Oke, contoh kecil. Dia berubah karena ketakutan, bukan karena dari diri dia sendiri untuk berubah lebih baik. Kenapa? Kita kan mau mendidik. 3 tahun kita mendidik anak kita di SMA Negeri 6 Pematang Siantar ini, hanya gara-gara terlambat dia ada ketakutan kena hukuman. Kalau dia kerja atau melamar atau apa, entah di mana pun, kalau dia nggak ada yang ditakutin, dia akan suka semena-mena dia akan terlambat. Tapi bagaimana kita membuat anak untuk menimbulkan keyakinan dari dalam dirinya kalau terlambat itu tidak baik untuk apapun kegiatannya. Kenapa? Merugikan. Merugikan apa? Banyak. Merugikan misalnya ketinggalan pelajaran, bahkan nggak pernah naik pangkat apa kerja di perusahaan. Jadi bagaimana kita menciptakan anak ini untuk dari dalam dirinya supaya dia bisa berubah, biar terbiasa. Makanya memang, kita diskusi dah. Iya. Jadi kalau menurut saya, memang tidak ada kesalahan tidak itu.
Iya, kan? Kemudian itu tadi sama seperti Mas bilang, kalau kita membuat anak ini bukan hanya 3 kali 5 cerita terus dia langsung karena dia atau kita. Nah kalau kita nggak bisa dia terus dia satu. Ini kan kita membentuk dia, kenapa dia kita dibuat dari belajar sendiri agar nanti di masyarakat dia bisa berbaur. Setelah dia berjuang dari sini. Kalau cuma kita dia punya jaraknya, kalau kita dia tahu sama kita, itu kita ada sama dengan itu nggak lupa kok. Karakter itu bisa diubah. Bisa. Oh iya, kalau anak bisa diubah, kalau makanya itulah kayak dari sini dan kita juga yakin untuk bisa mengubah dia dengan perubahan. Jadi itu setelah keluar dari sini bermasyarakat dia tetap ada karena dia yakinkan dalam dirinya. SMA 6 bagus ya kalau misalnya pesawatnya sedikit. Saya yakin dan percaya banyak alumni SMA 6 yang masalah disiplin ini banyak yang sudah banyak lah kita jadi tentara, jadi polisi, jadi apa ini yang kita tanamkan. Cuma sekarang ini kurikulum 13 itu kurikulum merdeka dia memang apa ya kita diajar tentara itu bilang anaknya punya kodrat alam, kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat zaman itu apa? Ya itu tadi, ini sesuai dengan teknologi sekarang yang berjalan. Makanya kalau kita ngajar, kita tanya, anak udah punya IG belum? Udah punya YouTube belum? Tapi dia ngikuti program ngikuti kodrat zaman. Zamannya berubah, bahkan bisa Telegram, TikTok yang menghasilkan uang dari kita mengikuti kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu bawaan dari dalam dirinya. Jadi sama-sama kita buat untuk bagaimana peran kita, strateginya anak ini supaya merubah diri dari dalam dirinya. Saya juga, kalau misalnya dikaitkan kodrat zaman ini itu dalam sistem pendidikan menurut salah. Kenapa aku bilang salah? Ya contohnya yang sudah keluar dari saja, aku masa pelajaran yang pohon kuping jas. Kemudian ada pengurus pegang. Pertanyaan pengalaman kelas 2 saya nggak tahu. Itulah kodrat zaman katanya. Disuruh menggunakan handphone. Anak kali 8 katanya cepat kali katanya. Apa memang seperti itu sistem pendidikan yang kita mau? kalau soal itu inilah dia. Ini kodrat zaman yang kodrat zaman kata paknya duluannya. kita selaraskan aja. Oke, kalau kita selaraskan, kita ikutkanlah kodrat zaman itu dengan sistem pendidikan yang sekarang yang kita hadapi. Inilah bijaksana cara penggunaannya. Tapi kalau gimana nggak tahu, itu menggunakan handphone tahu. itu kasus. Ada juga anak ibu sampai nggak bisa. Sampai lupa. Oke, seperti yang saya bilang itu case satu permintaan. Terus. Iya betul. Intinya bagaimana menjadi manajer untuk mendidik anak, untuk meyakinkan anak dalam diri. Jangan pula kita takuti besok-besok doakan. Jangan datang dari itu, jangan datang. Ini yang sama-sama kita belajar untuk meyakinkan anak tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Ini ada salah satu kesepakatan kelas saya. Mungkin begini maksudnya kalau Pak Suratno berkaitan dengan ini tidak kuaokan atau Ya, mungkin kesepakatan kelas. Iya, maksudnya begini mungkin kan saya akan memberikan Ada diskusi di sini. Iya diskusi. Kalau menurut yang saya tangkap, ya menurut saya dalam kurikulum merdeka bisa saja guru memberikan sanksi kepada siswa jika dia melanggar peraturan atau dia melanggar kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau menurut saya kan sempurna bisa kita berikan sanksi, tapi sanksi itu bukan membuat dia menjadi terpuruk, menjadi malu, menjadi sakit mental, bukan. Jadi mungkin di sini perbedaannya, sanksi yang kita berikan kepada dia, sanksi yang membuat dia menjadi lebih bertanggung jawab. Kan dari kesepakatan kelas ini. Sebelumnya kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi kita sepakati dengan siswa, jika kamu terlambat, saya masuk apa sanksinya? Kan siswa dan guru
Misalnya, jika saya tidak mengerjakan PR sampai 3 kali, Bu, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia saya bersedia piket selama 1 minggu. Nah, jadi itulah sanksi yang kita berikan sesuai karena sanksi itu permintaan si murid, si siswa, si peserta didik. Jadi mungkin seperti itu mungkin maksudnya ini dalam kurikulum merdeka. Jadi ketika dia tidak mengerjakan tugas sekali, oke, kita tegur secara lisan dengan baik, 2 kali, 3 kali, silakan jalankan sanksi sesuai dengan kesepakatan kelas. Mungkin begitu Pak Mona. Jadi dia hukuman atau sanksi yang kita berikan itu untuk membuat dia menjadi belajar bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar kalau tidak mengerjakan PR dicubit. Nah itu kan dia jadi tidak ada rasa tanggung jawabnya, tapi terpaksa mengerjakan PR. Itu mungkin maksud Pak Suratno. Makanya perlu kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk kelas, harus Pak Mengajar buat dulu di awal. Jadi kalau anak-anak melanggar ini kan tinggal kami. Ini kita sudah sepakati. Berarti ini untuk setiap guru mapel. Iya, setiap guru, yang guru semua guru. Di setiap kelas yang dimasuki. Iya, benar. Jadi harus ada kesepakatan kelas. Dan itu harus ditandatangani oleh Iya, tandatangani gurunya dengan siswanya. Iya. Jadi kita bertindak terhadap siswa yang melanggar dari kesepakatan berdasarkan yang tertulis begitu. Iya. Nah ini, jadi itu tanya, misalnya tidak adil tepat waktu dan terlambat. Tadi kan ada 3 apa? Kita tanya dulu masalahnya kenapa terlambat. Nah, kita identifikasi. Iya. Lalu yang kedua, kalau terlambat, maksudnya rugi kan? Ketinggalan pelajaran, segala macam. Jadi untuk apa? Meyakinkan dia, salam kan sudah salah. Jadi apa? Dari dalam diri, saya tidak akan mengulangi terlambat lagi Bu. Saya minta maaf. Dari janji tidak mau terlambat lagi. Bisa diulangi lagi. Ada 2 kali ya menganggap kesepakatan. Ya itu kan gitu. Jadi Terus Pak, kalau misalnya saudara kesepakatan kelas, fungsinya peraturan sekolah itu apa? fungsi peraturan sekolah itu Untuk keseluruhan untuk keseluruhan sekolah. Kalau kesepakatan kelas ini antara guru dengan siswa-siswa yang kita masuk kelasnya. Boleh ya berbeda antara yang satu dengan Iya. Boleh. Terserah mau yang itu boleh. Tapi peraturan sekolah Iya. Iya, tidak peraturan kelas itu peraturan kelas itu pasti mencakup sebagian besar peraturan sekolah. Ya itu tadi kesepakatan itu yang kesepakatan. Ya harus kita lakukan kesepakatan. mungkin itu bisa jadi modal kita ketika rapat guru. Modal kita mau bagaimana siswa ini selanjutnya. Jadi setiap guru punya dokumennya masing-masing. Ya hukumannya pindah sekolah. Iya, itu mungkin Salah satunya. Harusnya sebenarnya nggak boleh rumah itu eksekusinya peraturan sekolah. Itu peraturan sekolah yang di tempat kita banyak kata-kata yang harus dirubah. Tidak boleh membawa senjata tajam. Dalam apa tidak boleh kata-kata tidak boleh. Makanya nggak tahu lah saya apa. Yang jelas masih proses. kata-kata tidak boleh kata tidak boleh gitu. Iya ada juga kata-kata yang apa Bu. Makanya kata jangan. ini sebaiknya. Pokoknya kata positif itu harus. Makanya Sebaiknya Tidak boleh leadership jadi menjaga ketertiban. Jadi yang jelas Bapak Ibu, intinya sama-sama kita belajar untuk mendidik anak kita, untuk meyakinkan dari dalam dirinya supaya dia bisa berubah dan kita lepas dari sini bisa punya jiwa yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kenapa? Merdeka itu adalah mampu berdiri di kaki dirinya sendiri. Dan makanya kita tugas kita. Bapak Ibu, sebelum ini, ya. Ibu, mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita dan sama-sama kita belajar bagaimana untuk meyakinkan anak-anak supaya tumbuh dari dalam dirinya untuk bisa merubah dirinya yang lebih baik. Baik menurut saya. Jadi intinya
Jadi sekali ya, ini hormat kami mengerti bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain bekerja, diterima dan memiliki. Benar, berperilaku, terlihat, benar, berlaku, konsep-konsep hormat, tidak seperti macam ini. Intinya kita menjaga pengalaman yang ikhlas, kabel, sudah. Lagi, aturan tadi tidak keyakinan keras, ya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, sama dia. Keyakinan kan tanggung jawab orang lain itu ya. Peraturannya ini keyakinannya dan bagi, ya kan, Bapak Ibu? Ya. Menentukan keyakinan kelas, ya. Juga pendapat, mencatat, susunan keyakinan, tinjau ulang, keyakinan kelas, review, dan lain-lain. Perubahan pada politik, penambahan daripada ini oleh pengadilan dan semula ada 2 unsur hasil sukses menjadi 8. Pengaruh jangka pendek, panjang. Ini tadi ada kaitannya yang kita lakukan. Memarah-marah kita, takut jangka pendek yang kita dapat, tapi tidak jangka panjang. Menghargai, mengukur, penghargaan, mengukur, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dukung oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi individu. Apa paham ya sampai kali ini? Itu ada penghargaan. Nah, pindahkan dulu, hukuman konsekuensi. Itu dia. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pindahkan dulu. Hukuman, hukum dia itu berubah juga. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman suatu yang meyakinkan harus terjadi, membuat anak fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, paling paksaan, stimulus harapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk membunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah rasa bersalah, dipermalukan merasa tak dihargai, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu Bapak Ibu. Jadi ada di sini kan, yang kita bahas tadi, kalau jangka waktu dan segala macam. Identitas gagal, hukuman, konsekuensi, disiplin, restitusi. Ini dia. Identitas sukses, identitas gagal. Gagal tidak waktu kita selalu menghukum anak, karena tidak dari dalam dirinya. Kalau lihat ini, masalah yang bicara merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Ini dia. Korban mendapat ganti. Murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar tentang jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi, identitas, sukses disiplin, identitas gagal. Ini menurut apa namanya? Seluruh merdeka, seluruh kita, makanya tidak sadar kita. Bukan dasar manusia. Ini benci, hormat, yang cinta, dasar milik iman, power, ini dia. Bagaimana bukan dasar manusia?
saya buatkan menyenangkan, ya kan? Lima posisi kalau benar ya? Motivasi, guru berbuat, guru berapa, jelas. Lima posisi kalau teman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ini juga berperan saya. Benar ya? Ternyata saya sekali dengan kamu membuat orang merasa bersalah. Siapa yang mengatakan? Kamu tidak benar-benar melakukannya, menghukum. Ini kata-kata apa ya? Ayo lakukan demi diri Bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker memantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir menghukum. Benar. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi setiap masalah harus kita selesaikan dengan tanpa masalah dari dalam hati. Berkenaan antara peraturan penguasa pembukaannya, saudara manajer perbaikinya. Ya, kalau kamu tidak, saya ada. Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi memang kita harus ada itu, ya. Manajer itu, ya, mungkin. Dari segi garis polisi, ya kan? Kualitas kebutuhan, ya kan? Menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Tidak banyak dulu salahnya apa, kalau dia salah ini, apa ini, begitu. Jadi, untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu, juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menerapkan dirimu sendiri terus-menerus, apalah yang kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah kata-kata Bapak Ibu yang memang manajernya. Kita nggak cari kesalahan anak dan kita tidak cari kesalahan kita. Bagaimana menyelesaikan masalah anak supaya tidak terlambat? Guru berkata, ada kebutuhan. Kamu saja hal yang lebih buruk. Apa yang penting bagi kamu? Kamu tetap berusaha seperti yang lain. Maukah kamu belajar caranya untuk mendapat kamu butuh tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kata-kata itu harus kita sampaikan kepada anak-anak. Menanyakan keyakinan, apa menurut keyakinan? Apa keyakinan yang sebenarnya anak kita? Kita bersih, kita bersih. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah ini kata-kata yang harus kita sampaikan kepada anak-anak, Bapak Ibu. Apa yang bisa bantu agar kamu bisa melakukannya? Itu dia. Inilah wujud budaya positif di sekolah. Memandu pentingan, kepala sekolah, siswa, orang tua, guru. Jadi memang banyak yang harus berperan aktif dalam mendidik siswa. Berpositif, ya kan? Menurut sekolah dalam menerapkan budaya positif, ya kan? Ini dari kita hasil dan Bapak Ibu. Inilah praktek segitiga ini anak melambat. Saya tanya apa ini tentang belajar bagaimana janji dia mengulangi lagi. Rencangan tindakan untuk aksi nyata. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengingatkan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin dan percaya sama-sama kita belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.